Psikologi P2TP2 Purwakarta. Saya Rati, petugas P2TP2. Ya, tentu yang terjadi saat ini itu sudah termasuk salah satu perundungan, salah satu kekerasan berupa psikis dan juga psikologis dan juga fisik ya kepada anak-anak yang dilakukan oleh salah satu pihak dari salah satu TNI kalau tidak salah seperti itu. Nah, langkah yang dilakukan oleh kami itu adalah ketika terjadi kekerasan baik itu di sekolah ataupun di masyarakat, maka ketika ada anak-anak yang mengalami traumatik seperti itu, maka kita akan melakukan rehabilitasi sosial berupa psikoterapi dan juga konseling untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan kesehatan mental anak itu tersebut. Hanya untuk proses masuk kepada P2TP2 tentu saja ketika orang tua dari korban gitu ya bisa melakukan pengaduan kepada sekolah dan nanti dilanjutkan kepada kami ke P2TP2A dan kami akan melakukan rehabilitasi sosial di sini seperti itu. Dan terkait juga dengan kasus ini kan melibatkan pihak Sudianto dari TNI, tentu itu juga perlu ada pemahaman bersama gitu ya bagaimana cara untuk mendisiplinkan anak gitu ya, tapi tidak juga dengan kekerasan seperti itu. Kita di sini ada kolaborasi. Kalau setiap ada pengaduan ataupun laporan-laporan dari masyarakat, kita langsung menangani kasus itu. Kalau misalkan harus jangkauan kasus, kita datang ke sana, kita jangkauan kasus bersama KPAI dan P2TP2A dan didampingi juga oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta. Oh ya, kalau program-program sekolah tentu ada dari tahun 2019 sudah berjalan seperti sekolah ramah anak, kemudian pencegahan kekerasan kepada anak, lalu pencegahan bullying seperti itu, melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA juga SMK. Kami sering melakukan proses sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu. Pengaduan dari pihak sekolah gitu ya, kami beserta KPRI bisa melakukan jangkauan kasus pada sekolah tersebut. Pada kalau tidak salah ada 20 anak yang mungkin akan mengalami traumatik gitu ya, atau misalnya mereka juga boleh datang ke P2TP2 di kantor di sini. Kita akan melakukan rehabilitasi sosial dan ada tempat khusus untuk konseling dan juga nanti di sini. Maksudnya khususnya di sini. Ya. Oh. Ya, ada. Oh, berarti dari orang tua dulu pengaduan ke sini gitu. Pengaduan kepada pihak prosesnya. sekolah, nanti pihak sekolah di sini karena kan itu adanya di sekolah gitu. Oh. Tapi bisa juga kalau misalnya orang tuanya langsung mengadu ke sini juga bisa. Jadi boleh secara mandiri, boleh juga secara institusi gitu. Jadi kami di sini Pak tidak hanya sekolah, justru memang banyak dari masyarakat. Jadi kan ini anak dan perempuan, kasus-kasus yang sering kami tangani juga mulai dari kasus kekerasan seksual, justru itu yang lebih banyak. Jadi ada anak-anak yang kasus persetubuhan baik oleh bapak tiri misalnya, oleh kakak tiri datang ke kami. Jadi ada kasus kan ada 4 kekerasan ya, ada kekerasan fisik, psikologis gitu, kemudian kekerasan seksual gitu ya, dan juga kekerasan itu masuk ke kami dan kami lakukan rehabilitasi. Bentuk pendampingannya adalah dengan konseling dan juga psikoterapi, terapi oleh konselor psikologi. Ada beberapa yang karena misalnya ya kekerasan seksual itu tentu masuk ke Polres ya, ke Polres. Jadi rujukannya adalah ke Polres dulu baru ke kami. Gitu. Jadi anaknya yang korban tersebut dilakukan psikoterapinya di sini. Gitu. Jadi ada beberapa kita bekerja sama gitu. Ada dengan Polres, ada dengan pihak-pihak yang lain seperti itu. Sosialisasi. Tapi rutin ya mungkin ya. Rutin, berapa ya. bulan sekali atau ada waktunya Ya, gitu? kalau untuk sosialisasi kadang pihak sekolah yang mengundang kita. Jadi nggak hanya kita yang mengadakan ke sekolah, jadi pihak sekolah pun selalu ada yang mengundang kita ke sini.
Oh, nanti yang dari pihak sini datang untuk mensosialisasikan. Nanti setelah dijadwal kita ke sana memberikan Sosialisasinya itu sasarannya ke anak-anaknya, orang tuanya atau siapa? anak-anak. Kalau Orang-orang. misalnya untuk anak-anak biasanya sosialisasi kepada anak-anak kalau di sekolah ya, kepada anak-anak, kepada gurunya. Kalau misalnya di masyarakat ya untuk orang tua. Karena kan banyak juga yang melakukan kekerasan oleh orang tua kepada anaknya. Oh, iya. Jadi ada parenting kami di sini juga gitu. Parenting khususnya ya Bu ya. Oh. Jadi tidak hanya kekerasan kepada anak, parentingnya juga kepada orang tuanya. Karena memang kasus-kasus ini korban atau misalnya pelaku itu rata-rata akibat dari pola asuh orang tua. Jadi memang perlu juga dipahamkan kepada orang tua bagaimana pola asuh yang baik. Iya. Oh, boleh biar diambil ya. kita lagi rehab, Ini apa Bu ini? lagi di konseling. Oh.